Selamat sore Sobat JKN Surabaya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Wido Widiantoro selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Bapak, mengingat kondisi kesehatan yang tidak bisa diprediksi, sakit bisa terjadi sewaktu-waktu bagi siapapun dan kapanpun. Nah, perbincangan kali ini akan menjadi informasi penting untuk masyarakat yang mungkin baru pertama kali mengakses layanan kesehatan. Apalagi dengan kondisi berada di luar kota atau sedang merantau, pasti juga tidak sedikit masyarakat yang bingung mengenai bagaimana cara agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan di luar domisili atau FKTP dengan menggunakan layanan JKN. Berbicara mengenai alur layanan kesehatan, pasti tidak lepas dari FKTP maupun FKRTL. Nah, seperti yang kita ketahui, ada dua jenis layanan, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang biasa kita sebut FKTP, dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Nah, Bapak mungkin bisa dijelaskan perbedaan dari kedua jenis vaskes tersebut bagaimana, Pak? Oke, sebelumnya selamat sore Mbak Melin. Kalau untuk fasilitas kesehatan, memang ada dua jenis tadi ya, FKTP dan FKTL. Kalau FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu adalah fasilitas kesehatan yang dituju peserta atau pasien ya, serta JKN pertama kali kalau dia butuh pelayanan kesehatan. Jadi memang FKTP ini diperuntukkan untuk sebagai gatekeeper ya, penjaga gawang. Betul. Jadi setiap orang atau setiap peserta JKN yang sakit, dia itu harus ke FKTP dulu. Nah, kenapa harus ke FKTP? Karena di sana nanti dia akan diperiksa terlebih dahulu nih sama dokter umum. Ya, nanti dokter umum ini yang akan menentukan dia sakitnya bisa ditangani di FKTP atau harus dirujuk. Karena dokter umum ini kan punya kompetensi sendiri ya, dia bisa nangani diagnosa-diagnosa yang nggak perlu ditangani oleh dokter spesialis atau subspesialis. Makanya kenapa setiap peserta itu harus ke FKTP dulu. Di sana nanti diperiksa lah sebagai kayak screening ya. Jadi nanti sakit yang sekiranya ringan-ringan bisa ditangani dokter umum yang nggak perlu ke FKTL. Karena kalau ke FKTL itu nanti kan semua pasien ke sana, jadinya FKTL ini atau rumah sakit jadi kayak puskesmas raksasa ya. Nah, jadi nanti mubazir ya kompetensi dokternya itu. Nah, nanti kalau fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi ketika nanti di FKTP dokter nggak bisa memeriksa karena kompetensinya harus ditangani oleh spesialis atau subspesialis, itu akan dirujuk ke rumah sakit. Nanti penanganannya sudah full di rumah sakit. Kayak gitu sih kalau yang membedakan ya. Jadi yang utama yang membedakan adalah dokternya sama mungkin peralatannya. Kalau di fase pertama kan peralatannya pasti sederhana ya, karena sesuai kompetensi dokter umumnya itu. Kalau FKTP ini contoh vaskesnya apa, Pak? Kalau FKTP itu ada puskesmas, dokter perorangan, kemudian klinik ya, klinik-klinik Pratama. Jadi sebenarnya klinik pun ada dua jenis, ada yang klinik Pratama dan klinik utama. Utama ini, kalau Pratama ini dia lebih ke arah klinik-klinik yang memang peruntukannya hanya ada dokter umumnya aja. Tapi kalau klinik utama itu mirip kayak rumah sakit. Nah, jadi sudah hampir sama kayak rumah sakit tipe D kayak gitu. Jadi dia termasuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Artinya kalau klinik utama setara dengan rumah sakit tapi yang tipe D. Tipe D, ya. Nah, sebagai masyarakat awam ketika mengalami sakit nih Pak, misalkan saya, mohon dijelaskan bagaimana alur pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan. Oke. Jadi sebenarnya prosedur ini kita ngikutnya ke Permenkes ya. Dari peraturan Menteri Kesehatan. BPJS Kesehatan tinggal menjalankan aja sebenarnya. Cuma yang di masyarakat familiar kan bilangnya peraturan BPJS ya, prosedur BPJS kayak gitu. Nah, padahal ini peraturannya peraturan Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Nah, di situ sebenarnya alurnya sudah dituangkan di Permenkesnya itu. Jadi kalau pasien atau peserta JKN sakit, itu dia ke vaskes pertama dulu. Vaskes yang dia pilih pada saat pertama mendaftar. Nanti dari situ, kalau sekiranya memang sudah diperiksa dokter, dia perlu dirujuk, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi alurnya sebenarnya sederhana. Dan itu sama di semua negara, baik Indonesia maupun di negara lain itu sama. Pasti kalau orang sakit ke vaskes pertama dulu. Baru dia nanti
nanti dengan membawa rujukan dia baru bisa ke rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutnya tadi itu. Secara keseluruhan aturan ini diterapkan di berbagai negara juga Pak ya? Ya betul, karena memang sesuai alur medisnya gitu. Nah, kerasanya sama sih di semua negara yang menerapkan jaminan kesehatan itu pasti kayak gitu. Saat ini Pak, identitas apa yang wajib dibawa ketika berobat sebagai syarat administrasinya? Nah, kalau sekarang rasanya peserta JKN itu jauh lebih simpel ya. Iya. Sekarang cukup bawa KTP atau kalau hafal NIK-nya itu sudah bisa dilayani. Karena sejak 2021 kita kan udah kerjasama dengan Kemendagri. Identitas utama peserta JKN itu NIK. Makanya kenapa sekarang kalau berobat cukup bawa KTP pun bisa ya, Pak? bisa. Jadi nggak perlu bawa kartu lagi nih. Iya. Dulu kan ada macam-macam kartu, terus suruh bawa fotokopi juga. Betul, Nah betul. sekarang, Saya oh gitu. merasakan. Sekarang lebih enak. Sekarang kan cukup pakai KTP, tunjukkan sudah bisa dilayani. Artinya ketika misalkan kartu saya hilang atau rusak gitu, berarti saya udah nggak perlu khawatir lagi ketika saya nggak membawa kartu fisiknya gitu kan? Oh iya, nggak perlu. Malah sekarang nggak perlu cetak kartu yang hilang tadi nggak apa-apa. Selama KTP kita masih ada. Iya. Dan sekarang KTP pun kan ada digitalnya kan? Iya. Nah, itu juga bisa dipakai tuh untuk berobat. Jadi sudah istilahnya paperless lah ya. Iya. Kita ketahui bersama Pak bahwa FKRTL ini kan merupakan vaskes yang melibatkan rumah sakit. Bagi masyarakat awam, mengingat masih banyak masyarakat yang salah berpikir bahwa apapun penyakitnya bisa berobat melalui IGD. Padahal kan tidak ya Pak ya. Tidak semua kondisi harus ditangani melalui IGD. Ya. Nah, menurut aturan BPJS Kesehatan, kriteria kondisi yang seperti apa yang bisa ditangani melalui IGD? Nah ini Mbak Mel jadi kebiasaan juga nih aturan BPJS Kesehatan. Oh iya, iya. Jadi untuk aturan IGD juga yang menentukan dari peraturan Menteri Kesehatan juga. Kita tinggal mengikuti aja sih, bukan aturannya BPJS Kesehatan ya. Betul. Jadi di peraturan itu sebenarnya sudah menyebutkan kalau peserta mau berobat ke rumah sakit alurnya seperti yang kita bahas tadi. Ke vaskes pertama dulu, setelah dapat rujukan baru ke rumah sakit. Nah, dikecualikan kondisi emergensi, memang pasien boleh langsung ke rumah sakit terdekat ya. Cuma kembali lagi, kondisi emergensi ini nanti yang menentukan dokter yang di UGD-nya itu. Karena yang paham medis kan dokter yang menangani ya, yang memeriksa, dia kan yang lebih tahu kondisi pasiennya ini masuk emergensi atau enggak. Di Permenkes pun sudah dituangkan, kondisi emergensi itu apa aja kriterianya itu sudah ada. Makanya sebenarnya ketika kita lari ke IGD, itu berarti kita juga harus siap nih. Ketika nanti kita diperiksa dan ternyata dianggap nggak emergensi, ya berarti kita harus siap bayar sebagai pasien umum. Karena yang dijamin adalah yang masuk kategori emergensi. Ketika dalam keadaan darurat, sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit nih Pak, apakah tetap wajib membawa rujukan? Oh, nggak usah. Oh tidak Kan usah? kondisi khusus ya. Iya. Di Permenkes kan sudah disebutkan, dikecualikan kondisi khusus bisa ke IGD. Rujukan itu kalau dia melalui alur normal. Jadi dia ke FKTP dulu, dari FKTP baru rujukan ke rumah sakit. Nah itu surat rujukannya harus ada. Tapi kalau kondisi emergensi, dia bisa langsung ke rumah sakit tanpa pakai surat rujukan tadi itu. Berarti bisa langsung ditangani Bisa, gitu ya Pak? pokoknya tinggal cari rumah sakit terdekat lah. Masa habis rujukan berapa bulan Pak? Rujukan itu berlaku 3 bulan. Kalau di sistem itu 90 hari hitungannya. Bukan hitungan bulan ya, hitungan hari sebenarnya 90 hari. Cuma kan kita biasa bilangnya 3 bulan ya. Nanti kalau sudah 90 hari itu harus diperbarui lagi di vaskes pertamanya tadi itu. Apabila pasien dirujuk lebih dari satu poli, misalnya ke poli penyakit dalam dan poli saraf, nah apakah bisa digunakan dalam satu hari bersamaan Pak? Sekarang itu dengan rumah sakit kita sudah luruskan ya, apa ya istilahnya ya, mengembalikan rujukan itu sesuai fungsinya. Jadi sebenarnya rujukan yang dari FKTP itu sekarang cukup satu aja ke poli utama diagnosa kita. Kalau dulu kan FKTP mengeluarkan beberapa rujukan ya. Iya. Kebetulan misalnya kita sakitnya komplikasi nih, dalam komplikasi jantung, komplikasi apalagi lah. Nah, sekarang itu cukup bawa satu rujukan aja ke poli induknya. Misalnya sakit kita ini diabetes ya. Nah, itu kita dapat rujukannya ke poli dalam. Nah, nanti ketika memang kita ada komplikasi lain, jantung, terus hipertensi atau mungkin lainnya ya, mata, nah kayak gitu. Nah, itu nanti yang mengeluarkan rujukan adalah dari poli dalam tadi, namanya rujukan internal. Jadi dari vaskes pertama cuma bawa satu rujukan, nanti kalau diperlukan pemeriksaan oleh poli lain, nanti yang mengeluarkan rujukan internalnya adalah poli utamanya tadi. Poli induknya itu ya. Kalau mau dipakai di hari yang sama bisa, tapi melihat kondisi polinya. Biasanya kan
kalau dapat rujukan terus langsung ke poli, terus jamnya sudah mepet ya, tergantung jadwal lah intinya. Jadwal polinya masih cukup enggak, atau kalau sudah tutup ya berarti kita besoknya balik. Tapi kalau kita dapat rujukan ke poli lain, jadwalnya masih bisa, ya itu kita bisa langsung di hari yang sama. Nah ini Pak, mungkin banyak masyarakat ini yang belum paham ya, atau belum mengerti apa yang dimaksud program rujuk balik ini. Bagaimana mekanismenya Pak? Program rujuk balik ini sebenarnya peruntukannya untuk pasien penyakit kronis, tapi nggak semua. Ada 9 diagnosa yang bisa dirujuk balik. Jadi sebenarnya tujuannya program rujuk balik ini itu diperuntukkan untuk pasien penyakit kronis yang dia kondisinya stabil. Jadi pengambilan obatnya, terus pemeriksaan rutinnya itu cukup dilakukan di vaskes pertama. Nah, jadi rujuk balik ini nanti dari rumah sakit pasien dengan 9 diagnosa ya. 9 diagnosa itu ada diabetes, hipertensi, jantung, terus asma, PPOK. PPOK ini penyakit paru ya, penyakit paru kronis, terus epilepsi, kemudian gangguan kesehatan jiwa kronik, berikutnya lupus sama stroke. Nah, jadi 9 diagnosa itu, kalau dia ketika berobat di rumah sakit, kondisinya dinyatakan oleh dokter stabil, itu nanti dokter akan membuat surat pengantar. Bisa dilanjutkan untuk rujuk balik ke vaskes pertama. Nah, kalau sudah dapat surat rujuk balik itu, nanti pasien itu di vaskes pertama, dia bisa ngambil obat rutin di vaskes pertamanya, nggak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Terus kalau mau cek kondisinya juga bisa di vaskes pertama tadi. Jadi tujuan rujuk balik ini tetap bisa memantau kondisi pasien tersebut tanpa harus ke rumah sakit. Nah, nanti setelah 3 bulan baru dia akan dirujuk lagi ke rumah sakit untuk dicek lagi sama dokter spesialisnya. Istilahnya dengan program rujuk balik ini alur pelayanan kesehatan menjadi lebih simpel Pak ya? Iya, jadi nggak perlu pasien juga bolak-balik ke rumah sakit kan kayak gitu. Iya. Bisa lebih deket kan di vaskes pertama, deket rumahnya. Nah, apabila pasien dalam keadaan darurat namun diketahui status kepesertaan JKN-nya non-aktif, bagaimana solusinya Pak? Itu biasanya kita lihat dulu ya, nonaktifnya karena apa. Nah, biasanya pasien bisa ngecek sih, sebenarnya pasien bisa ngecek kondisi statusnya itu lewat aplikasi mobile JKN atau cek melalui WhatsApp Pandawa itu sebelum dia berobat. Makanya kita selalu ingatkan supaya rutin ngecek ya. Nanti kalau misalnya kebetulan ternyata dia lupa ngecek dan datanya nonaktif, itu nanti dia bisa komunikasi dengan petugas BPJS 1 kita. Itu kan di setiap rumah sakit ada tuh. Iya, betul. Nah, ada posternya juga. Jadi kalau nggak ketemu orangnya bisa menghubungi melalui poster yang kita tempel di masing-masing rumah sakit. Nanti akan dibantu cek dulu karena untuk aktivasinya kan kita harus tahu nih aktivasinya karena apa. Misalnya karena menunggak, ya sudah pasien tinggal melunasi aja, datanya pasti langsung aktif. Tapi kalau ternyata nonaktifnya karena dia beralih segmen, misalnya sebelumnya pekerja sudah keluar dari kantornya terus mau beralih jadi mandiri, nah itu kan yang nggak bisa langsung dipakai karena pasti kena 14 hari. Hal-hal yang seperti itu yang kadang jadi kendala ya, karena peserta juga dia nggak aware, maksudnya nggak rutin ngecek datanya gimana, terus kadang meremehkan juga, oh masih sehat, daftarnya nanti aja lah, kayak gitu. Akhirnya ketika butuh malah repot sendiri kan. Itu yang jadi kebiasaan masyarakat sih Pak. Iya. Jadi meremehkan, posisi saya masih sehat. Nah kemudian hari ternyata sakit nggak ada yang tahu. Iya, kebanyakan kan kayak gitu masyarakat kita. Nah dalam kasus pasien terlanjur rawat inap nih Pak, namun ia tidak yakin ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau tidak. Nah apakah Vaskes memberikan waktu untuk membuktikan bahwa peserta ini dijamin oleh BPJS Kesehatan? Kalau itu ada, jadi sesuai Permenkes itu memang ketika ada peserta JKN masuk ke rumah sakit opname, itu dia punya waktu 3 kali 24 jam untuk memastikan atau menentukan penjaminannya. Jadi misalnya ketika dia masuk, itu petugas rumah sakit pasti menanyakan nih, ini mau pakai apa, BPJS, asuransi swasta atau sebagai umum kayak gitu. Nah, itu kalau memang kebetulan dia datanya nonaktif, itu dia punya waktu 3 hari itu untuk mengaktifkan kembali. Nah itu nanti dia bisa dibantu oleh petugas BPJS 1 tadi untuk teknis pengaktifan kembalinya. Tapi yang pasti peserta memang ketika mau nama baru tahu dia datanya nonaktif, nggak usah panik sih sebenarnya. Karena ada waktu 3 hari itu. Makanya nanti bisa langsung coba kontak petugas BPJS 1, nanti akan dibantu dicek datanya, terus kalau mau mengaktifkan kembali teknisnya seperti apa, nah itu nanti ada
tugas BPJS 1 yang akan memandu lah. Nah, apabila dalam keadaan sakit dan harus rawat inap, namun belum terdaftar menjadi peserta JKN, lalu pasien tersebut baru mendaftar nih Pak. Nah, apakah akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Nah, ini yang tadi kita bahas nih. Karena kan menganggap belum butuh ya, Iya, akhirnya nggak daftar kayak gitu. meremehkan Ya, lah itu. istilahnya. Kalau dia peserta baru, pasti nggak bisa. Karena ketentuannya peserta baru itu ketika dia mendaftar, dia akan kena 14 hari. Jadi misalnya dia masuk opname nih, ada waktu 3 kali 24 jam tadi kan ya. Betul. Nah, tapi karena dia peserta baru, ya tetap nggak berlaku. Karena datanya itu baru bisa diaktifkan setelah hari ke-14. Makanya kalau dia peserta baru, ya jelas jawabannya nggak bisa. Tapi kalau dia peralihan segmen, itu bisa. Jadi ada istilah rekonsiliasi data ya. Nah, itu nanti teknisnya akan dibantu oleh petugas BPJS 1 tadi. Apakah bisa mengakses layanan kesehatan di luar domisili tanpa pindah FKTP Pak? Bisa selama bukan di luar negeri loh ya. Oh iya, betul. Karena ini kan programnya pemerintah Indonesia. Jadi kalau mau dipakai di seluruh Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Ya, jadi nanti tinggal datang aja ke Vaskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Vaskes terdekat ya. Iya, betul. Tunjukkan KTP-nya, nanti akan dilayani oleh petugas Vaskesnya. Ketentuannya adalah 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Jadi kalau kita misalnya kayak saya nih di Surabaya, terus ada tugas di Jakarta misalnya. Nah, ketika saya sakit, saya tinggal cari vaskes terdekat aja, puskesmas atau klinik, tunjukkan kartu. Nah, itu nanti bisa dibantu selama 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Bolehkah FKTP menolak melayani dengan alasan peserta tidak sesuai dengan FKTP terdaftar? Nah, itu nggak boleh. Karena memang sudah ada ketentuannya ya di Permenkes kalau semua vaskes itu wajib melayani. Malah sebenarnya nggak hanya peserta JKN aja, semua pasien itu kalau masuk ke rumah sakit, ke vaskes pertama, itu harus ditangani dulu, baru urusan administrasi menyusul. Nah, untuk peserta JKN, kalau dia di luar domisili, seperti yang tadi, nggak boleh ada penolakan. Kalau sampai vaskes yang menolak, bisa dilaporkan ke kami. Karena itu mereka nggak sesuai dengan komitmen mereka berarti. Artinya melanggar. Mereka buat janji layanan juga tuh, vaskes. Iya. Dan vaskes pertama dan vaskes lanjutan. Salah satunya adalah tidak boleh menolak pasien yang memang bisa menunjukkan KTP atau identitas lah ya, kartu pesertanya. Nah, ini kan aturannya bahwa jika berobat di luar domisili, maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan ya Pak? Ya, betul. Nah, apabila dalam sebulan sudah berobat 3 kali di FKTP yang sama, ketika dalam keadaan darurat, apakah tetap tidak bisa menggunakan JKN Pak? Kalau kondisi darurat bisa, pasti. Jadi kalau kata kuncinya kondisi darurat itu pasti bisa. Nah, yang mungkin sering terjadi itu dia sakitnya nggak darurat dan posisinya di luar domisili itu dia ternyata masih lama, lebih dari 1 bulan. Nah, itu biasanya yang sebenarnya vaskes juga nggak menolak sih, tapi akan disarankan untuk pindah vaskes sementara. Karena ketentuannya kan cuma bisa dibantu 3 kali ya. Betul. Nah, jadi bulan berikutnya kalau dia masih di situ, dia harus pindah vaskes sementara ke situ. Nah, nanti ketika dia balik lagi ke daerah asalnya, domisilinya, itu dia bisa pindah lagi tuh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau terkait kita butuh pelayanan di luar domisili kita, tetap akan bisa dilayani. Nah, ini Pak, yang jadi rumor di masyarakat bahwa BPJS Kesehatan ini membatasi layanan rawat inap, gitu kan. Apakah benar Pak, ada batasan hari untuk rawat inap bagi peserta JKN? Oke. Sebenarnya bukan rumor ya. Memang kenyataan ya. Cuma kenyataan ini bukan dari BPJS Kesehatan yang membuat. Jadi pembatasan hari rawat, pengaduan-pengaduan terkait pembatasan hari rawat ini masih sering kami dapatkan ya. Baik di Surabaya maupun di daerah lain tuh masih ada. Sebenarnya ini bukan ketentuan yang dibuat oleh BPJS Kesehatan atau dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Karena di Permenkes itu menyebutkannya kalau pasien dirawat di rumah sakit, dia itu boleh pulang ketika kondisinya sudah stabil. Kondisinya bukan sehat ya, sehat segar bugar enggak, tapi stabil. Stabil ini dalam artian pelayanan rawat inapnya ini bisa dilanjutkan rawat jalan. Nah, itu yang menentukan dia boleh pulang atau enggak adalah dokternya. Kan yang tahu medis dokter nih. Betul. Nah, makanya dokter nanti yang menentukan dia boleh pulang atau enggak. Nah, pembatasan hari rawat ini muncul, ini sebenarnya kaitannya dengan pembayaran klaim
BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Dimana sebenarnya pembayaran klaim kita itu pun pakai aplikasinya dari Kementerian Kesehatan. Namanya aplikasi Nasi Bijis. Ini yang buat Kementerian Kesehatan. Oke. Aplikasi Nasi Bijis ini kan dia pembayarannya berdasarkan diagnosa ya. Jadi misalnya nih, saya sakit jantung. Nah, di situ ketika petugas rumah sakit ngentri sakit jantung gitu, itu akan muncul perkiraan hari rawat, perkiraan biaya, perkiraan obatnya apa aja kayak gitu. Nah, ini yang di lapangan itu dijadikan modus ya sama rumah sakit. Betul. Nah, jadi ketika di situ muncul, oh ini perkiraan hari rawat 3 hari kayak gitu. Nah, itu sama rumah sakit dianggap ya udah 3 hari sembuh nggak sembuh suruh pulang aja kayak gitu. Oh, Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kalau dia memang 3 hari belum sembuh, belum stabil kondisinya, menurut dokter juga belum stabil, ya dia harus tetap dirawat. Karena nanti hari rawat ini akan berubah ketika ada diagnosa lain yang menyertai. Justru ini yang sering dijadikan modus oleh oknum ya, saya bilang oknum karena nggak semua rumah sakit kayak gitu, tapi ada. Dan itu masih kami terima pengaduan-pengaduannya tadi.